Nah, itu tadi pasal 5932 dan 5933 pada zona 3 dan 4. Prinsipnya sih yang 5933 itu ya menggunakan perhitungan segi plastis, sedangkan 5932 itu menggunakan perhitungan elastis. Yang mana ya dalam kuliah ini nanti kita hanya menggunakan yang pasal ini ya, karena untuk perhitungan hanya satu kali hitungan, tidak dua kali hitungan seperti itu. Nah, di mana 5932 itu prinsipnya ya sama dengan zona 2 intinya. Jadi nilai R-nya menggunakan ini nilai R tabel 6 ini. Itu. Selanjutnya ada persyaratan khusus untuk jembatan dengan bentang tunggal. Nah, ini ternyata jembatan dengan bentang tunggal yaitu jembatan yang tidak ada pilar di tengahnya, hanya abutmen terus gelagar ketemu abutmen. Itu untuk di semua zona gempa, gaya gempa rencana minimum pada hubungan bangunan atas dan bangunan bawah tidak lebih kecil dari perkalian AS dikali beban permanen struktur. Ingat tadi AS tuh yang ini ya, AS tuh yang, nah ini AS. Jadi untuk jembatan bentang tunggal pada abutmennya nanti ya langsung AS-nya ini AS dikali dengan berat struktur gitu. Sudah. Jadi tidak perlu, nah bedanya jadi tidak perlu menghitung T periode naturalnya, jadi langsung kita hitung AS-nya saja. Kemudian analisis gempa tidak diperlukan untuk jembatan tunggal di semua zona gempa. Namun demikian, hubungan struktur atas jembatan dan kepala jembatan harus direncanakan dengan gaya rencana sesuai dengan pasal 59, yaitu yang ini. Intinya AS dikali berat jembatan. Nah, contohnya seperti ini ya, jembatan bentang tunggal. Jadi jembatan yang terdiri dari abutmen, terus ini jembatan struktur atasnya, kemudian ini abutmen gitu, tidak ada pilar sama sekali di tengah bentang. Nah, pada struktur abutmen sebetulnya ini yang disebut dengan brace wall atau dinding menahan tanah ini, itu terdapat tulangan-tulangan vertikal dan juga tulangan-tulangan horizontal gitu ya, yang sebetulnya membuat si dinding ini itu bekerja seperti kolom yang menahan struktur atas jembatan kita, seperti ini nih kalau saya gambarkan. Jadi bagian ini itu adalah kolom sebetulnya itu. Jadi sebetulnya ya ada kolomnya, itu berupa dinding penahan tanah yang diberikan perkuatan tulangan baik vertikal maupun horizontal. Nah, kalau kolom ini terkena beban gempa yang arah lateral jembatan, jadi dari arah samping jembatan, bisa dibayangkan betapa kakunya kolom ini. Nah, lebar ini kan minus 9 meter kan, gitu. Jadi kolom ini walaupun dia tipis, tapi dia kakunya luar biasa dengan tinggi penampang kolomnya sampai 9 meter. Jadi ya kaku sekali, sangat kaku sekali, gitu. Itulah mengapa gaya gempanya kemungkinan tidak akan beresonansi dengan percepatan puncak, tapi langsung AS dikali berat jembatan tadi. Begitu juga jika ada gaya gempa yang searah longitudinal atau searah jembatan seperti ini, gitu ya, mendorong maju mundur seperti ini. Itu juga kaku karena ketahan oleh timbunan tanah di balik dari abutmennya, gitu. Itu alasannya kenapa kok pada jembatan bentang tunggal gaya gempanya langsung AS dikali berat bangunannya. Itu karena abutmen itu sangat-sangat kaku, baik kekakuan ke arah longitudinal jembatan maupun kaku yang ke arah lateral jembatan, seperti itu. Nah ini ya, jadi kan tadi setelah diketahui ternyata abutmen itu memang kekakuannya luar biasa karena memang strukturnya itu selebar jembatan, otomatis kan minimum 9 meter tadi ya. Kemudian dia diperkuat dengan adanya timbunan tanah di baliknya, sehingga baik ke arah longitudinal maupun ke arah lateral jembatan abutmen itu sangat kaku. Nah kalau dari video yang tentang periode natural tadi, semakin kaku sebuah bangunan, maka nilai periode naturalnya akan semakin kecil ya. Jadi sangat kecil nilai T-nya si abutmen itu, bahkan sampai daerah ini mendekati 0 nilai T-nya itu. Nah otomatis karena T-nya itu mendekati 0, itulah kenapa dia langsung diambil nilainya adalah AS dikali berat strukturnya. Itu penjelasannya
menurut saya itu penjelasannya kenapa kok pada bentang tunggal sudah tidak perlu ngitung berapa kan nilai T-nya, tapi langsung diambil AS dikali berat bangunan. Nah, ternyata seperti itu. Ternyata untuk jembatan bentang tunggal, SNI mengatur bahwa tidak perlu dilakukan analisis gaya gempa, gitu ya. Namun, tetap ada persyaratan minimum gaya pada abutmen jembatan yang harus ditahan. Yang itu tetap diambil dari kurva respons spektrum yang sudah kita analisis di awal tadi. Nah, berikutnya, selain gaya gempa lateral, ternyata ada juga gaya gempa vertikal. Nah, inilah nanti yang akan kita hitung dalam kombinasi beban pada struktur atas jembatan. Jadi struktur gelagar dan struktur rangka itu kita asumsikan menahan gaya gempa vertikal. Berikut ini penjelasannya tentang bagaimana cara menghitung gaya gempa vertikal pada struktur jembatan. Nah, perlu diingat sebetulnya sudah kita bahas panjang lebar dari awal kuliah tadi. Itu adalah gaya gempa ala lateral yang itu memang bekerjanya pada abutmen dan pada pilar, bukan pada struktur gelagar ataupun rangka jembatan. Nah, sedangkan pada struktur rangka jembatan ataupun gelagar jembatan, gaya gempa yang ditahannya adalah gaya gempa vertikal ini. Gaya gempa vertikal ini sebenarnya berawalnya dari persyaratan Haldon devices dari SNI yang terbaru ini. Apa itu Haldon devices? Itu adalah perangkat semacam struktur yang mengikat jembatan agar tidak terhempas ke atas. Jadi ini yang baru ini, ada di SNI yang 2016 ini. Jadi ada struktur pengikat jembatan yang mencegah jembatan itu bisa bergeser ke arah lateral maupun ke arah vertikal. Nah, pada semua zona, zona 2, 3, dan 4, Haldon devices harus disediakan pada peletakan dan pada lokasi sendi plastis untuk struktur yang menerus. Kalau pada struktur bentang tunggal itu struktur yang simple beam, jadi itu pada peletakannya atau pada peletakan abutmen maupun peletakan pada pilar gitu. Nah, gaya gempa vertikal ini akibat terjadinya gaya gempa longitudinal melebihi dari 50% tapi kurang dari 1% reaksi vertikalnya akibat beban permanen. Maka dalam hal ini gaya angkat efektif yang perencanaan pada Haldon devices itu diambil 10% dari beban permanen jika bentangnya berupa bentang sederhana, yaitu bentang simple beam, bukan bentang menerus, gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi gaya gempa vertikal kita ambil yang terbesar di antara dua pilihan ini, 120% perbedaan antara gaya gempa vertikal dan reaksi akibat beban permanen, atau 10% dari reaksi akibat permanen. Nah, jadi kalau pada jembatan yang seperti ini yang kita contohkan di awal perkuliahan kita, itu ada gaya gempa vertikal kan, walaupun dia gaya angkat otomatis kan, kalau ada gaya angkat 10% otomatis juga ada gaya hempas ke arah bawah, karena yang namanya gaya gempa kan bolak-balik kan, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Berarti kan ada gaya tambahan gaya ke bawah ini, besarnya adalah sebesar 10% dikali beban mati struktur. Jadi beban mati itu sendiri mau ditambah beban mati tambahan. Nah, inilah nanti yang kita masukkan dalam perhitungan gelagar ataupun perhitungan rangka jembatan kita. Jadi gaya gempa vertikalnya itu kan langsung ditahan oleh balok-balok gelagar maupun struktur rangka jembatan kita. Besarnya adalah 10% dari beban mati.